Usai pelantikan, para kepala daerah dijadwalkan mengikuti retreat atau pembekalan di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang. Seperti apa kesiapan para kepala daerah? Kita akan membahasnya bersama Bupati Lombok Utara, Najmul Akhir. Selamat sore, Pak Najmul. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak tadi pelantikan di Istana? Ada beberapa arahan sepertinya dari Presiden ya. Apa arahan yang Bapak tangkap? Baik. Alhamdulillah tadi pelantikan berjalan sangat lancar ya, karena memang disiapkan sebelumnya melalui gladi kotor, gladi bersih ya, dan memang saya rasakan cukup khidmat ya, karena kepala daerah tentu melihat momentum ini sebagai momentum yang bersejarah ya. Kemudian kalau kita bicara dari sisi arahan Presiden, saya sekali lagi seperti yang pernah saya sampaikan melihat pidato beliau itu adalah pidato kebangsaan ya. Jadi bagaimana kita ini adalah bangsa yang besar ya, kemudian tidak boleh bercerai-berai ya, kemudian kemajuan Indonesia ini itu tidak lepas daripada kemajuan daerah-daerah. Maka ada satu kata kunci yang saya tangkap dari beliau tadi itu dan saya sangat terkesan, yaitu singkat ya tapi padat maknanya. Beliau mengatakan kita ini adalah pelayan rakyat. Jadi pelayan rakyat, itu intinya menurut saya. Baik, kalau Bapak melihat arahan Presiden tadi, kepala daerah itu abdi rakyat, kalau tidak salah kalimatnya seperti itu ya. Abdi rakyat, pelayan rakyat, harus mengabdi kepada rakyat dan kepentingan rakyat. Kalau di Lombok Utara sendiri, apa yang akan dilakukan sebagai pelayan rakyat itu, Pak? Alhamdulillah, saya pun dari awal ya, ketika karena saya sudah ini bupati yang kedua ya, ketika dari awal pun saya selalu menyampaikan seperti itu kepada seluruh kawan-kawan di daerah ya, kepala dinas ya, kemudian para staf-staf. Saya selalu mengatakan bahwa kita ini adalah merupakan pelayan rakyat. Jadi saya tidak suka menggunakan kata pejabat di sana itu, bahkan saya selalu mengatakan pemegang amanah. Ya, ini untuk kalau kita bicara pelayan atau pemegang amanah, maka itu maknanya itu dalam ya. Tapi kalau kita mengatakan pejabat ini kayaknya ya seperti gitu ya ada kebanggaan terhadap kewenangan yang ada. Padahal kewenangan yang ada dan melekat pada diri kita ini sesungguhnya ya, seperti Pak Presiden sampaikan tadi, itu adalah perspektifnya itu adalah melayani masyarakat kita. Ya, di Lombok Utara alhamdulillah ya, kita sudah yang melakukan ikhtiar-ikhtiar, kemudian juga dengan visi misi yang kami sampaikan pada waktu kampanye kemarin, ya tentu saat ini menjadi tugas kami untuk merealisasikannya di lapangan. Baik, satu program unggulan selama 100 hari pertama yang akan direalisasikan dan dipastikan akan berjalan apa, Pak? Di sana kami masih harus meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, kemudian bidang ekonomi, yang tentu ketiganya itu adalah merupakan bagian daripada IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia kita. Apa yang akan dilakukan, Pak? Ya, di bidang pendidikan itu pemerintah saya bertekad untuk mendorong berdirinya perguruan tinggi negeri di Kabupaten Lombok Utara, karena SDM itu sangat penting. Kenapa perguruan tinggi negeri? Ya karena kami belum punya perguruan tinggi negeri sebagai daerah baru ya. Kemudian yang kedua, berapa rencananya Pak dalam berapa tahun ke depan kira-kira akan mudah-mudahan dalam 5 tahun ini bisa setidak-tidaknya dalam 5 tahun kepemimpinan saya. Kemudian yang kedua, fasilitas kesehatan kami masih kurang. Jadi di sana ada daerah timur ya, Bayan, Kayangan namanya dan sekitarnya, kemudian ada daerah barat, Tanjung, ya Pemenang, kemudian Gangga. Sementara ini rumah sakit kami itu berada di wilayah barat. Nah, sehingga rupanya penting untuk masyarakat kita yang ada di wilayah bagian timur itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Sehingga insya Allah saya ikhtiarkan dalam 100 hari kerja ini ya, kami sudah membuat feasibility study, kemudian tim percepatan pembangunan rumah sakit itu, sehingga rumah sakit itu dapat terwujud dalam waktu mudah-mudahan tidak lewat dari 5 tahun masa kepemimpinan kami. Baik, ini kan kepemimpinan yang kedua ya Pak ya? Iya, yang kedua. Yang kedua kali. Nah, apakah ada perbedaan program antara program atau target capaian yang ingin dicapai pada kepemimpinan pertama dengan periode yang kedua ini, dan apakah 3 hal utama tadi yang akan direalisasikan dalam waktu 100 hari pertama ini sudah juga dimulai dari sebelumnya, masa kepemimpinan sebelumnya? Betul.
Sebetulnya ongoing ya istilah kita ya, karena dulu sudah pernah saya mulai dari kepemimpinan pertama, ya cuman memang mungkin ada perspektif-perspektif yang tidak selalu sama ya. Kalau dulu di pertama kali kami melayani masyarakat kami, pada waktu itu mungkin fisik masih sangat penting ya. Karena apa? Karena kita kabupaten baru. Kita harus infrastruktur ya, kantor, kemudian jalan dan sebagainya. Ya kemudian yang kedua tentu ya saat ini selain fisik menurut saya adalah yang paling juga tidak boleh kita tinggalkan adalah peningkatan sumber daya manusia kita. Ya bagaimana masyarakat Lombok Utara ini bisa cerdas ya. Kemudian kalau saya dulu istilahnya ada saber DO. Sapu bersih drop out ya. Kemudian ada bosda. Bos yang kita anggarkan dari anggaran daerah kita. Kemudian anak-anak kita, saya juga bekerja sama dengan LPDP ya supaya anak-anak kita ini bisa sebanyak-banyaknya kuliah S2 dan S3 karena itu menurut saya cara yang paling lurus untuk merubah masa depan itu adalah melalui pendidikan. Baik. Ya. Kemudian di bidang kesehatan juga seperti itu ya, meningkatkan pelayanan rumah sakit kita, menambah unit rumah sakit dan kemudian tentu memperbaiki sistem-sistem pelayanan yang mungkin masih belum baik gitu. Baik, agenda untuk kepala daerah pelantikan hari ini, kemudian besok akan ada retret selama sepekan. Itu kira-kira agendanya isinya apa Pak? Panjang kan satu pekan itu dan bagaimana Bapak persiapannya? Bagus, jadi semua kita kepala daerah ya mengapresiasi agenda ini. Mengapa? Karena di dalamnya itu saya melihat ada semangat kebangsaan yang tinggi ya. Kemudian ada upaya-upaya presiden untuk bagaimana supaya kepala daerah yang baru terpilih ini ya menjadi pelayan masyarakat itu benar-benar ya memahami tugas dan fungsinya. Karena nanti ada di sana materinya itu tugas dan fungsi kepala daerah, kemudian ketahanan nasional, wawasan kebangsaan dan sebagainya. Yang kesemuanya itu saya pikir sangat penting ya. Kemudian selain itu juga ya yang menurut saya penting itu adalah bagaimana menjadikan kepala-kepala daerah ini sebagai satu tim besar ya untuk membangun bangsa ini. Jadi tidak cukup kita hanya berpikir tentang daerah kita sendiri, tapi juga koordinasi dengan daerah lain. Ya. Karena majunya daerah-daerah ini juga adalah merupakan awal atau bagian daripada majunya bangsa. Jadi tentu kita tidak bisa mengatakan bangsa kita ini maju, tapi daerah-daerah kita tertinggal terus gitu. Jadi kemajuan daerah, kabupaten, kota, provinsi itu akumulasinya itu adalah merupakan kemajuan bangsa kita. Baik, maju daerahnya itu terukur dari maju masyarakatnya. Salah satunya dengan sumber-sumber kehidupan dasar. Nah, saya sempat baca-baca, saya sempat baca-baca salah satu program Bapak adalah untuk pengadaan air bersih, betul dari air asin ya Pak ya? Boleh dijelaskan Pak sedikit boleh. Pak? Jadi apa kira-kira kerangka programnya itu akan seperti apa dan terrealisasinya kapan kira-kira? Boleh singkat Pak? Ya begini. Dulu ketika Pak Presiden pernah mengumpulkan kepala-kepala daerah, Presiden Jokowi pada waktu itu. Jadi saya ingat arahan beliau itu adalah kepala daerah itu dikatakan cerdas apabila dia bisa menggandeng pihak ketiga untuk mengelola sumber daya alamnya. Nah kami di Lombok Utara menangkap itu peluang itu yang kalau dalam peraturan itu disebut dengan KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Mengapa harus bekerja sama dengan badan usaha? Karena tentu kemampuan keuangan pemerintah mungkin saja tidak cukup ya untuk mengelola sebuah proyek yang besar ya. Sehingga kita perlu kerjasama dengan pihak ketiga. Nah di Lombok Utara kami tidak punya emas ya, kami tidak punya batu bara, tetapi air melimpah ya, terutama air laut. Air laut ini kan luar biasa tersedia. Nah, insya Allah air laut itu kami kerjasama dengan sistem KPBU, kemudian kami naikkan ke darat dan menjadi air yang bisa diminum oleh masyarakat kita. Itu adalah ikhtiar kita, satu untuk melayani masyarakat, yang kedua adalah untuk menjaga ketahanan sektor pariwisata kita. Karena bagaimanapun ya hotelnya bagus, baik, tapi kalau airnya kurang ya tentu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Najmul Akhyar, Bupati Lombok Utara sudah bergabung bersama kami dan datang mampir ke studio setelah pelantikan. Selamat bertugas Bapak, semoga lancar tugas selama 5 tahun ke depan. Terima kasih banyak.
Pemirsa, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papila yang mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.